nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, most kehendak. beneficent, ever merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Semoga senantiasa sehat walafiat dan ceria dalam beraktivitas keseharian. Berjumpa lagi dengan saya, Sri Yusriani Sarah, dan kali ini akan berbagi mengenai bagaimana cara mengenali diri sendiri menurut para ahli, serta manfaatnya, dan bagaimana pula hubungannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baiklah rekan-rekan dan berbahagia, kita mulai bahwa semua yang dipaparkan berdasarkan dari literasi yang berupa buku dan bacaan jurnal atau karya ilmiah yang telah dianalisis. Namun tentu saja pengalaman dalam langkah jalan kehidupan di dunia kerja, langkah-langkah nyata kita menyempurnakan bahan bacaan yang telah kita pelajari. Baiklah, bagaimana mengenali diri sendiri? Mengenali diri sendiri itu adalah suatu proses yang tidak akan pernah berhenti dari sejak kita sadar untuk mengenali diri hingga menutup mata di akhir kehidupan. Mengenali diri sendiri adalah proses yang kompleks, yang membutuhkan waktu, introspeksi, dan refleksi. Menurut para ahli, saran-saran untuk mengenali diri sendiri itu yang pertama, introspeksi dan refleksi. Carl Rogers, seorang psikolog humanistik, menekankan pentingnya adanya pemahaman diri. Dalam hal introspeksi ini, mengakui bagaimana perasaan kita sebagai langkah penting untuk mengenali diri sendiri. Bagaimana caranya? Luangkan waktu. Setiap hari, ada waktu khusus untuk merefleksikan bagaimana pikiran kita, bagaimana perasaan dan tindakan kita. Yang kedua, penerimaan diri. Erik Erikson, seorang psikolog perkembangan, mengemukakan bahwa penerimaan diri dan keseimbangan antara kepercayaan dan rasa keraguan adalah penting untuk membangun identitas yang sehat. Jadi apapun perasaan kita, bagaimana, apakah suatu hal ini kita betul-betul percaya, apakah suatu hal ini ragu-ragu, maka terima diri apa adanya. Kemudian pelajari dan akui kelebihan maupun kekurangan diri kita. Yang ketiga, lakukan analisis SWOT sebagaimana ilmu manajemen yang telah kita pelajari. Lakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats. Jadi kita melakukan analisis ini untuk mengidentifikasi bagaimana kekuatan, apa saja kelemahan, dan apa peluang di hadapan serta ancaman untuk kehidupan pribadi kita. Kemudian yang keempat, kembangkan kecerdasan spiritual. Dalam hal ini, John Kabat-Zinn, pendiri program MBSR, yaitu pengurangan stres berbasis mindfulness, menyatakan bahwa kehadiran batin atau mindfulness dapat membantu individu mengenali diri sendiri. Dan pengenalan diri mereka setiap dilakukan secara reguler akan menjadikan diri lebih berkembang dan menjadikan diri selalu mengenal apa keinginan diri dan menjadi lebih baik lagi. Praktek mindfulness dan meditasi meningkatkan kesadaran diri. Dalam perkembangannya, studi Islam juga demikian. Ada praktek-praktek dari ibadah sunnah yang dilakukan lebih spesifik. Maka meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran untuk lebih mengenali diri sendiri, dan pada akhirnya dapat mengidentifikasi pula bagaimana cara mengoptimalkan kekuatan yang ada pada diri, bagaimana cara mengatasi kelemahan, serta bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Selanjutnya, mengenai step mengenali diri sendiri, yang kelima adalah lakukan selalu pengembangan diri dan tingkatkan pendidikan.
Dalam hal ini, para gurunda kita berpesan untuk teruslah belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan dan pengetahuan selalu ada kebaruan dan dapat membantu diri untuk selalu makin mengenali diri sendiri. Kemudian step selanjutnya adalah feedback. Setelah sudah sadar diri, refleksi, introspeksi, kemudian lakukan analisis, kemudian lakukan pengembangan diri. Senantiasa adakan waktu untuk feedback atau evaluasi diri. Jadi, dengan meminta diri sendiri jujur pada kondisi yang ada pada diri kita sendiri, kemudian juga bisa meminta kepada orang terdekat kita untuk membantu diri kita melihat dari perspektif orang lain. Bisa jadi sahabat kita, orang yang mutual respect dengan kita. Sehingga dengan adanya evaluasi ini dapat mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan dan kekuatan mana dari diri kita yang bisa diperluas. Sehingga bisa lebih luas lagi manfaatnya untuk orang banyak. Lakukan evaluasi diri ini secara teratur. Kalau kita praktekkan, kita akan menyadari perbedaan hal ini dari diri kita yang sebelumnya. Insya Allah. Kemudian yang ketujuh adalah pencarian tujuan hidup. Tidak peduli berapa usia kita, tidak peduli apapun profesi kita, bisa jadi saat ini kita masih mengadakan pencarian tujuan hidup. Viktor Frankl pada previous research bahwa seorang psikiater dan penulis ini, dia mengemukakan bahwa mencari makna dan tujuan dalam hidup dapat membantu secara signifikan seseorang mengenali diri sendiri lebih baik. Jadi kita mesti tahu nilai, tujuan atau purpose dan pelajari makna hidup kita. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah senantiasa bertanya secara jujur dan menjelajah. Bertanyalah pada diri kita sendiri, apa yang kita inginkan? Apa yang kita nilai? Apa yang kita percayai? Lalu terus jelajahi pengalaman baru dan tantangan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Mengenali diri sendiri ini bukanlah suatu tujuan yang statis, tetapi proses ini dinamis dan berlanjut sepanjang hidup kita. Sebagaimana kita tahu, pada saat kita mulai sadar diri siapa diri kita, kemudian di umur 10 tahun, mungkin menginjak masa remaja, kemudian pada step awal 20 tahunan, kemudian berbeda lagi di 30 tahunan, kemudian selanjutnya 40 tahunan, dan seterusnya ke atas. Hendaknya senantiasa kita lebih mengenali lagi diri kita sendiri. Metode ini bersamaan dengan bimbingan bisa jadi dari konselor atau ahli psikologi dalam institusi atau organisasi tempat kita berkarya yang biasanya memiliki konsep yang lebih baik untuk membantu setiap karyawan dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Tentunya, setelah mengenali diri sendiri, maka kita tahu bagaimana memetik manfaat yang betul-betul terasa dari hal ini. Sejumlah penelitian atau literature review dengan mengenali diri sendiri ini sudah tercatat dalam benefitnya untuk pengembangan diri pribadi, untuk goal setting atau mencapai keberhasilan, serta kebahagiaan. Antara lain, benefitnya adalah yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Menurut Schwartz and Sharp 2010, bahwa mengenali kekuatan dan kelemahan diri memungkinkan seorang individu membuat keputusan yang lebih baik, bijaksana, dan mengambil tindakan yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, kemajuan atau peningkatan hubungan interpersonal. Jadi kesadaran diri dapat membantu dalam mengembangkan hubungan yang lebih sehat dan memenuhi atau feel content karena dapat meningkatkan rasa empati kepada orang lain dan selalu ingin meningkatkan pemahaman terhadap orang lain. Ini adalah previous research dari Leary and Tangney 2012. Kemudian yang ketiga, dengan mengenali diri sendiri lebih baik, maka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Orang yang mengenali diri mereka cenderung merasa lebih bahagia dan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Statement
Ryan and Desi 2001. Kemudian yang keempat, peningkatan dalam pengelolaan stres. Coping stress. Kesadaran diri dapat membantu dalam pengelolaan stres dan emosi menjadi lebih baik, mengurangi resiko kesehatan mental. Well said from Kemoro Premuzic 2017. Kemudian yang kelima, pengembangan karir dan pencapaian tujuan. Ini salah satu dari teori Albert Bandura 2001. Pengetahuan tentang diri sendiri dapat membantu, selalu dapat memandu pengembangan karir, membantu dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian self-efficacy meningkat, dan pencapaian tujuan nan lebih efektif. Kemudian yang keenam, benefitnya adalah efektivitas dan kepemimpinan. Dalam arti, kesadaran diri adalah kunci untuk kepemimpinan yang efektif dan memainkan peran penting dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan. Goldman, 1995. Selanjutnya, rekan-rekan dan berbahagia, apa saja yang dapat kita gali lebih dalam dari benefit mengenal diri sendiri ini dengan hubungannya, kaitannya dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Jadi tentu saja, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan personal, tapi dengan mengenali diri sendiri, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan mencapai tujuan yang lebih besar lagi dalam hidup. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi, berikut adalah beberapa hubungan antara mengenali diri sendiri dengan lebih baik dengan kemudian implementasinya dalam keilmuan kita di SDM agar senantiasa dapat meningkatkan kualitas SDM. Yang pertama, implementasinya adalah pengembangan karyawan. Mengenali diri sendiri adalah langkah awal dalam pengembangan personal atau pribadi dan profesional karyawan. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, karyawan dapat mengembangkan kompetensi dan mengatasi kekurangan mereka sehingga meningkatkan kinerja. Ini adalah statement dari Armstrong and Taylor 2020. Kemudian yang kedua, kepemimpinan efektif. Kesadaran diri adalah komponen kunci dari kepemimpinan transformatif dan otentik. Pemimpin yang memiliki kesadaran diri dapat mengelola diri dan tim mereka dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Evolio and Garner 2005. Kemudian yang ketiga, itu adalah hubungannya dalam penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia menggunakan penilaian diri sebagai bagian dari sistem evaluasi kinerja, di mana karyawan menilai kekuatan, kelemahan, dan kontribusi mereka sendiri. Danielsi and Pritchard 2006. Kemudian yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Kesadaran diri membantu dalam proses seleksi karyawan dengan memungkinkan pelamar untuk menunjukkan kecocokan yang lebih baik antara karakteristik pribadi dan kebutuhan pekerjaan. Ryan and Typhins 2004. Kemudian bagaimana pula hubungannya yang super penting dalam manajemen konflik. Kesadaran diri adalah aspek penting dalam resolusi konflik dan manajemen hubungan antar personal atau antar pribadi di tempat kerja. Rahim 2002. Demikianlah kesadaran dalam mengenali diri sendiri memiliki dampak dan luas dan sangat penting dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia yang dapat mendukung pencapaian kemajuan tujuan organisasi. Semoga bermanfaat, senantiasa semangat belajar, selalu semangat berprestasi. Saya Yusri Sarah, salam hangat dari Denmark. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi. hatiku. Have a nice day. See you.